Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penjelasan untuk mata kuliah Manajemen Produksi pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas materi mengenai peramalan yang merupakan lanjutan dari pertemuan di minggu sebelumnya. Jika kita review sedikit, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa metode peramalan yang merupakan bagian dari metode deret waktu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konstan, yaitu metode yang merata-ratakan seluruh data permintaan periode sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari metode naif, yaitu metode yang menggunakan data permintaan satu periode sebelumnya. Kemudian kita juga mempelajari tentang metode moving average, yaitu metode yang menggunakan data permintaan beberapa periode sebelumnya yang bergerak. Kemudian kita juga mempelajari weight moving average yang merupakan pengembangan dari moving average namun menggunakan bobot, di mana jumlah bobot yang digunakan harus sama dengan 1. Lalu kita juga mempelajari single exponential smoothing. Di sini kita menggunakan parameter pemulusan, yaitu alfa yang nilainya harus berada di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian terakhir, di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari juga exponential smoothing with trend atau kita kenal juga dengan fit. Di sini menggunakan dua parameter pemulusan yaitu alfa dan beta, di mana kedua nilai alfa dan beta ini harus berada di antara 0 sampai dengan 1. Pada bagian pertama video penjelasan, kita akan mempelajari 3 metode berikutnya yaitu metode trend linear, metode multiplicative decomposition, dan additive decomposition. Yang akan kita pelajari menggunakan hitungan manual, hanya trend linear. Kemudian untuk multiplicative dan additive decomposition, nanti untuk perhitungannya akan dilakukan di praktikum karena kita membutuhkan software untuk memperhitungkan metode ini. Kita lanjut lagi review untuk langkah peramalan. Pertama-tama kita definisikan dulu tujuan peramalannya. Kemarin sudah kita tetapkan bahwa tujuannya adalah mengetahui berapa data permintaan pada periode ke-12. Lalu Anda juga sudah plotkan datanya di mana sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah demand. Anda plotkan, kemudian Anda menggunakan metode-metode yang bisa memenuhi tujuan peramalan sesuai dengan plot data. Tapi karena kita latihan, maka kita akan coba seluruh metode yang kita pelajari. Di sini kita akan coba semua metode ini. Kemudian Anda hitung hasil perhitungan peramalan dari setiap metode. Pada video bagian pertama untuk pertemuan ketiga hanya akan dibahas sampai dengan langkah 4. Nanti di video bagian kedua, video selanjutnya, baru kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk memilih dari sekian banyak metode yang sudah kita gunakan, mana nih metode yang akan kita percaya bahwa hasilnya dapat kita gunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di periode berikutnya. Kemudian nanti kita akan coba untuk memperhitungan error. Lalu kita akan melakukan verifikasi peramalan dengan menghitung tracking sinyal. Setelah itu kita ketahui mana yang paling kecil, mana yang TS-nya memenuhi. Baru kita bisa menentukan metode peramalan mana yang akan kita gunakan. Sehingga kita bisa meramalkan berapa permintaan untuk periode yang akan datang. Kita kembali lagi kepada contoh kasus yang kemarin. Ada sebuah perusahaan mau memperkirakan berapa permintaan speaker pada periode ke-12. Sekarang kita masuk untuk yang analisis trend. Analisis trend ini merupakan metode yang digunakan untuk membangun model umum jika terdapat tren atau kecenderungan pada data deret waktu untuk keperluan peramalan. Jadi kalau proyeksinya adalah kita bisa memperpanjang lagi kira-kira apa yang akan terjadi di periode berikutnya. Sebenarnya kalau untuk metode tren sendiri ada beberapa tren yang dapat terjadi. Ada yang kita sebut sebagai tren linear. Linear ini artinya apa? Dia garis lurus. Kecenderungan dari data, dia memiliki kecenderungan yang bentuknya garis lurus. Di gambar pertama, Anda bisa lihat bahwa walaupun sebenarnya datanya berfluktuasi seperti ini, tapi kita bisa lihat bahwa ada kecenderungan di sini. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya pola dari gambarnya ini bisa kita gambarkan kira-kira seperti ini. Dia punya kecenderungan membentuk suatu garis lurus. Jadi kira-kira nanti di waktu yang akan datang nggak akan ada di sekitar garis ini nilai dari hasil peramalannya. Tapi tidak semua data itu punya kecenderungan garis lurus seperti ini. Bisa jadi kecenderungan yang terjadi itu sifatnya adalah kuadratik. Kuadratik itu apa? Bentuknya seperti parabola. Kalau Anda pernah belajar matematika, parabolanya bisa berbentuknya mengarah ke atas, bisa juga parabolanya mengarah ke bawah.
Kalau Anda lihat di gambar ketiga, ini kita bisa lihat bahwa kira-kira dia bentuknya seperti parabola. Dia turun dulu, kemudian baru itu naik. Nah, bisa juga polanya berbentuk seperti ini. Atau bisa juga polanya berbentuk eksponensial. Eksponensial itu bentuknya seperti mana? Seperti yang di tengah ini. Dia awalnya rendah, pertumbuhannya tidak banyak, tapi seiring berjalan dengan waktu, kenaikannya tiba-tiba semakin lama semakin besar. Nah, ini yang disebut sebagai pola eksponensial. Tapi dalam pertemuan kali ini kita tidak akan membahas yang polanya adalah eksponensial atau polanya kuadratik, tapi kita hanya akan membahas yang polanya garis lurus dulu, yang lebih mudah. Sekarang kita coba masuk dulu untuk yang tren linear ya, karena kita tadi membahas hanya yang garis lurus aja. Untuk tren linear sendiri merupakan suatu gerakan kecenderungan. Gerakan kecenderungannya bisa naik seperti ini. Kecenderungannya walaupun tadi dia demand-nya berfluktuatif, tapi bisa kita gambarkan bahwa kira-kira akan ada di garis lurus ini nih. Kecenderungannya untuk yang masa depan. Kalau kita proyeksikan, mungkin akan terus naik seperti ini. Atau bisa juga dia seperti ini. Permintaannya kita juga bisa plotkan dari titik-titik ini, kira-kira polanya semakin lama akan semakin naik seperti ini. Tapi tidak semua pola itu punya kecenderungan meningkat. Bisa juga pola kecenderungannya malah menurun. Jadi kalau kita lihat dengan seiring bertambahnya waktu, maka permintaannya akan semakin lama semakin turun. Pola permintaan yang menaik seperti ini kita katakan dia punya kecenderungan yang positif, semakin lama semakin meningkat. Dan kalau pola kecenderungan yang menurun seperti ini, maka kita sebut bahwa pola permintaannya negatif. Pola-pola tren seperti ini akan kita tuliskan secara matematis dengan rumus demand forecast pada periode ketiga itu sama dengan nilai A ditambah dengan nilai B dikali dengan waktu tertentu. Nilai A dan nilai B inilah yang akan kita cari berapa nilainya menggunakan suatu rumus tertentu. Gambaran seperti apa tren linear dan apa itu A dan B. Misalnya kita punya data tadi nih, data periode 1 sampai periode 11, kita mau ramalkan berapa permintaan di periode ke-12. Kalau saya plotkan, kira-kira gambaran plotnya akan muncul seperti ini. Kira-kira kalau saya buat pola garis lurusnya, akan ada kecenderungan garis seperti ini, yang warna hijau. Cukup menggambarkan ya, cukup menggambarkan polanya. Yang mana itu nilai A, yang mana itu nilai B, ini nilai A, ini nilai B, itu kita peroleh dari mana? Nilai A sebenarnya adalah perpotongan antara garis lurus tadi yang kita gambarkan sebagai bentuk polanya ketika dia berpotongan dengan sumbu Y pada saat X-nya sama dengan 0. Di sini, ini adalah nilai A-nya, atau kita sebut dia sebagai intercept. Lalu, nilai B-nya yang mana? Nilai B adalah sudut kemiringan. Ini, antara garis lurus potong tadi dengan garis lurus polanya. Ini yang kita sebut dia sebagai slope, atau mungkin waktu Anda belajar matematik, Anda menyebutnya sebagai gradien. Nilai A dan nilai B ada rumus matematisnya untuk bisa mencari berapa nilainya. Ini merupakan rumus matematis untuk menghitung nilai A dan nilai B. Di sini ada sigma T2, yaitu merupakan kuadrat dari nilai T. Kemudian ada sigma dari demand, yaitu jumlah dari demand. Lalu juga ada sigma dari T dikali dt, berarti di sini kita harus buat lagi sebuah kolom yang bernama nilai T dikali dengan aktual demand. Berarti di sini 1 kali 290 yaitu 290. Di sini berarti 2 kali 273 dan seterusnya. Kemudian ada lagi T kuadrat. Di sini berarti kita tambahkan lagi T kuadrat. Ada kolomnya lagi, ada 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya. Namun, supaya tidak sulit, sebenarnya Excel sudah menyediakan suatu cara yang mudah untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Saya sudah copy datanya di sini, kemudian kita perlu menentukan di sini yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y-nya. Dalam perhitungan time series, periode adalah sumbu X dan demand adalah sumbu Y-nya. Setelah ini, baru kita bisa hitung berapa nilai A, intercept, dan berapa nilai B, slope-nya. Nilai A dapat kita cari dengan menuliskan rumus sama dengan intercept. Anda lihat di sini ada noun Y, berarti Y yang diketahui. Variabel Y yaitu dari
permintaan periode 1 sampai periode ke-11, lalu Anda gunakan pemisah. Pemisahnya bisa titik atau titik koma tergantung dari komputer Anda. Kemudian sumbu X yang diketahui, yaitu 1 sampai 11. Anda tutup kurung, Anda enter. Maka kita peroleh bahwa nilai interceptnya sama dengan 264,073. Sekarang kita cari nilai B-nya. B-nya sama dengan slope, SLOP, buka kurung, noun Y yang diketahui tadi variabel Y-nya adalah demand periode 1 sampai periode 11, lalu pemisah, lalu noun X. X-nya di blok, enter, kita peroleh slope-nya adalah 5,33636. Supaya seragam, kita samakan saja, komanya ada 4. Kita sudah peroleh nilai A dan nilai B-nya, kemudian kita pindahkan ke Excel. Kita sudah peroleh ini, kemudian kita baru bisa menghitung berapakah nilai forecast-nya. Nilai forecast ditentukan dari hasil A ditambah B dikali dengan T. T-nya yang mana? T-nya adalah periode, yang ini berarti. Berarti untuk forecast pada periode pertama, yaitu A, 264,0727 ditambah dengan B, 5,3364 dikali dengan T-nya, yang mana? T-nya ini. Berarti dikali dengan 1. Sama dengan. Kemudian di periode kedua sama, A-nya adalah 264,0727 ditambah B-nya 5,3364 dikali T-nya yang mana? Yang ini. 2 sama dengan. Ini sama semua. Rumusnya A ditambah B dikali dengan T. T-nya 3 sama dengan. Berarti kalau di sini A 264,0727 ditambah B-nya 5,3364 dikali dengan T-nya adalah 7 sama dengan. Ini Anda lakukan semua sampai nanti di periode ke-12 Anda bisa hitung 264,0727 ditambah 5,3364 dikali dengan 12 sama dengan. Anda hitung. Sekarang kita coba perhitungannya supaya mudah di Excel. Maka ini forecast, trend. Sama dengan nilai A, jangan lupa dikunci supaya dia tidak bergerak, ditambah nilai B, B-nya juga dikunci, dikali dengan nilai T-nya adalah ini karena kita mau meramalkan berapa permintaan pada periode pertama, maka kita kalikan dia dengan 1. Enter, setelah itu bisa kita copy. Sehingga kita peroleh bahwa pada periode ke-12 hasil peramalannya adalah 328,11. Di sini berarti hasil peramalannya adalah 328,11. Di periode pertama 269,41, 269,41 dan seterusnya. Ini Anda hitung berdasarkan dari perhitungan di Excel tadi. Trend linear selesai, sekarang kita masuk ke metode dekomposisi. Metode dekomposisi merupakan pengembangan dari metode peramalan. Kita ketahui bahwa kalau kita lihat di sini, beberapa data permintaan bisa jadi dia tidak hanya punya satu komponen saja. Anda masih ingat komponennya ada apa saja? Ada komponen random. Kalau yang Anda lihat kemarin ada yang bentuknya seperti ini, padahal dia sebenarnya horizontal, ini adalah pola randomnya. Lalu ada pola seasonal, yang polanya adalah musiman. Dia ada naik turunnya berdasarkan periode waktu, lalu ada juga tren. Tapi trennya kan biasanya tidak hanya lurus, tapi bisa jadi dia ada gabungan. Seperti di sini. Kalau di sini polanya bisa kita lihat itu ada lurusnya, ada musimannya di sini, kecil-kecilnya, tapi juga ada acaknya yang randomnya. Dia naik turunnya tapi dia fluktuasinya tidak terlalu besar. Metode dekomposisi ini mencoba untuk melakukan peramalan yang lebih akurat dengan cara menghilangkan pengaruh komponen-komponen pola-pola tadi, baik itu randomnya, seasonal, atau trend. Sehingga data-data ini butuh dipilah. Dia ada randomnya, kemudian dia ada musimannya, dan dia juga ada trennya. Selain itu, kalau kita kembali lagi ke pola-pola data yang kita lihat tadi, di sini ini juga kan dia sebenarnya tidak hanya garis lurus aja. Kalau misalnya kita hanya meramalkan garis lurus seperti ini saja, mungkin hasil peramalannya nggak bagus. Tapi kita harus mempertimbangkan juga bahwa dia ini kayaknya ada musimannya deh. Ada pola musimannya.
naik turunnya yang besar seperti ini. Kemudian juga ada randomnya nih, yang kecil-kecil seperti ini. Nah, pola-pola ini yang harus kita dekomposisi, yang harus kita pecah, harus dipilah, sehingga nanti kita bisa mendekomposisi data permintaan itu. Dari sisi trennya, kecenderungan dia, oh ini ada dia punya kecenderungan yang naik seperti ini. Ini kalau misalnya data tadi ya, kita coba pecah. Data yang kita observasi bentuknya seperti ini, tapi kita bisa lihat bahwa ini ada trennya nih. Ada trennya. Kita hilangkan pola trennya. Ketika dipecah dia, di trennya dihilangkan, oh kelihatan nih ada pola musimannya. Ini ya, pola musimannya kelihatan. Ada pola musimannya. Ini bentuk pola musimannya. Ketika kita perbesar, pola musimannya seperti ini. Nah, ternyata ketika pola musimannya dihilangkan, pola trennya dihilangkan, dia masih ada data yang random, yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini data randomnya. Nah, ketika kita bisa mendekomposisi, kita coba memilah pola tren, pola seasonal, dan pola random dari sebuah pengamatan peramalan, kita bisa gunakan dua metode, yaitu metode aditif dan metode multiplikatif. Dekomposisi demand ini nanti untuk perhitungannya akan kita lakukan di praktikum menggunakan software. Kita sudah selesaikan berarti mulai dari naif, konstan, moving average, weight moving average, exponential smoothing, forecast exponential smoothing with trend, forecast trend, lalu yang terakhir ini aditif dan multiplikatif kita pelajari di praktikum nanti untuk perhitungannya. Dari sini Anda sudah hitung dari kemarin ya, wah ternyata dari metode naif kita peroleh hasilnya 373. Kata konstan hasilnya 296. Kalau saya pakai moving average, hasilnya 317. Weight moving average 3 periode, 344. Kalau digunakan nanti, di praktikum kita coba, ternyata additive decomposition ini hasilnya 324,43. Multiplikatif 322,45. Nah, si toko speaker ini, ketika dia harus menentukan berapa demand pada periode ke-12, saya harus mensuplai berapa banyak speaker, saya harus percaya sama yang mana? Apakah saya harus menyediakan 373 speaker? Saya pilih yang paling banyak nih, supaya nanti kalau misalnya semua permintaan ada terpenuhi, atau saya mau pilih yang paling kecil aja deh, 296,09. Nah, untuk peramalan biasanya kita akan melakukan pembulatan ke atas. Jadi kalau untuk peramalan akhir, kalau misalnya angkanya 296,09, maka kita akan bulatkan ke dia jadi satu satuan, yaitu 397 unit. Karena unitnya adalah speaker, dia tidak ada pecahannya. Untuk barang-barang seperti ini, kita akan bulatkan dia ke atas, yaitu 297. Kenapa? Supaya kalau nggak laku, saya nggak rugi. Atau saya pilih yang tengah-tengah. Nah, mana yang akan kita pilih inilah yang nanti akan kita pelajari pada video berikutnya, yaitu untuk menghitung error dari suatu metode peramalan. Kira-kira itu untuk video kali ini, semoga dapat dipahami. Kita akan pelajari untuk memilihnya di video kedua. Terima kasih, selamat belajar.